Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Collector yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang hobinya hanya menyiksa orang-orang. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru kembali ke rumahnya. Namun setelah masuk ke dalam rumah, sang istri menemukan ada sebuah kotak misterius di dalam kamar mereka. Sang suami yang penasaran langsung membuka kotak itu dan sesuatu terjadi. Kemudian adegan berpindah pada sebuah rumah mewah yang sedang diperbaiki. Terlihat seseorang bernama Arkin yang merupakan salah satu pekerja di sana. Ia kemudian diminta oleh sang mandor untuk memperbaiki pintu yang ada di lantai atas. Di sana juga terlihat seorang wanita bernama Victoria yang merupakan istri dari pemilik rumah bernama Michael. Ketika sedang memperbaiki pintu, Arkin dikejutkan dengan kedatangan anak pemilik rumah bernama Hana, lalu mengajak pria itu untuk bermain bersama. Namun ketika Hana ingin minum pada saat itu, Arkin melihat seekor laba-laba di gelas tersebut dan mencoba untuk mencegahnya. Ketika akan mengangkat pintu, Arkin melihat ada sarang lebah di atas pohon. Ia yang merasa terganggu dengan hal itu, menyuruh rekannya yang lain untuk membuangnya. Sementara Arkin menunggu hal itu sambil merokok. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Jill yang juga merupakan anak dari pemilik rumah. Ia lalu meminta rokok tersebut sambil mengatakan kalau akan ada keributan di rumah yang disebabkan oleh dirinya. Ternyata keluarga Michael memutuskan untuk pergi berlibur, tapi Jill tidak mau ikut bersama keluarganya, sehingga adu mulut pun terjadi dengan sang ibu. Sebelum pergi, Michael lalu memberikan upah kepada Arkin dan menambahkan sedikit bonus karena mengetahui Arkin lagi membutuhkannya. Pada malam harinya, Arkin mampir ke tempat kerjanya sang istri dan di sana juga terdapat anaknya. Ternyata sebelum pulang, Arkin menyempatkan diri untuk membelikan anaknya sebuah boneka. Lalu datanglah seorang wanita bernama Lisa yang merupakan istri Arkin. Melihat boneka itu, Lisa menjadi sedikit kesal karena mereka memiliki hutang pada saat itu yang harus dibayar. Tetapi Arkin meyakini kalau ia memiliki uang yang kemungkinan cukup untuk membayar hutang mereka. Tetapi setelah ia memberikan kepada istrinya, ternyata uang itu kurang dan Arkin terpaksa berjanji untuk mencari uang pada malam itu sebelum tengah malam. Kemudian Arkin menelpon seseorang dan pergi ke sebuah bar. Lalu ia dibawa oleh seorang pria masuk ke dalam sebuah mobil. Pria itu bernama Roy, dan ternyata selain merenovasi rumah itu, Arkin juga mengamati rumah tersebut sejak lama. Mereka telah melakukan perjanjian untuk mencuri batu rubi yang sangat mahal yang ada di dalam rumah itu. Karena Arkin sangat membutuhkan uang, ia meminta 50% bagian untuk dirinya. Tetapi Roy menolak dengan alasan bahwa itu sudah di luar kesepakatan. Tetapi Arkin yang ditugaskan untuk masuk ke rumah itu berniat untuk mencurinya sendirian tanpa terikat dengan Roy. Tetapi Roy sangat marah karena rencana pencurian itu merupakan ide dari Roy. Hingga kesepakatan mereka berakhir pada 40% bagian untuk Arkin. Kemudian ia mulai melancarkan aksinya untuk masuk ke dalam rumah itu. Namun di luar rumah terdapat seekor anjing penjaga yang berusaha menyerangnya. Tetapi untung saja anjing itu masih diikat, sehingga Arkin bisa masuk ke dalam rumah. Karena sebelumnya Arkin sudah memata-matai rumah itu, tentu ia mengetahui lokasi brankas tersebut yang terletak di belakang lukisan. Dengan sebuah alat, Arkin mencoba untuk membobol brankas itu. Tetapi tak lama kemudian ia mendengarkan ada seseorang yang juga masuk ke rumah itu. Mengetahui hal tersebut, Arkin lalu mengurung niatnya dan mencoba untuk bersembunyi. Merasa bahwa orang itu telah pergi, Arkin memutuskan untuk kembali ke brankas. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seorang pria berdarah. Ternyata pria itu adalah Michael
yang menyangka bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Arkin, sehingga ia memutuskan untuk membalasnya. Tetapi rumah itu ternyata sudah dipasang beberapa jebakan yang membuat sebuah tali menarik kaki Michael. Karena tidak bisa keluar dari rumah itu, Arkin mencoba untuk menelpon seseorang. Tetapi telepon itu terdapat sebuah jarum dan tangan Arkin terkena 2 buah mata pisau yang saling menjepit. Setelah berusaha sekuat tenaga, Arkin lalu berhasil melepaskan tangannya hingga ia menyadari bahwa seluruh rumah telah dipasang jebakan, mulai dari ruangan yang diberi tali, lampu yang terdapat pisau, tangga yang dipasang paku hingga jebakan serigala yang ada di sana. Ia harus sebisa mungkin menghindar dari jebakan itu sambil berusaha untuk melarikan diri dari psikopat. Kemudian pria ini masuk ke dalam sebuah basement dengan membawa senter sebagai penerangan hingga lampu ruangan menyala dan menemukan Michael yang sedang diikat di sana. Arkin lalu menjelaskan kepada Michael bahwa apa yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh dirinya, tetapi terdapat orang lain yang menggunakan topeng juga masuk ke rumah itu. Michael juga mengatakan kalau Hana juga ada di rumah itu yang sedang bersembunyi, sedangkan sang istri sedang berada di ruangan yang ada di depannya. Untuk bisa menyelamatkan mereka, Michael meminta Arkin untuk mengambil senjata miliknya yang ada di dalam brankas. Dengan senang hati, Arkin lalu menanyakan kode brankas itu. Setelah mengetahuinya, Arkin masuk ke dalam ruangan lain dan menemukan sang istri dengan kondisi mata serta mulut terikat. Tetapi Arkin hanya bisa membuka mulutnya dan akan kembali untuk mencari alat pemotong lakban itu. Untuk mengalihkan perhatian sang psikopat, Victoria diminta untuk berteriak sekencang mungkin agar sang psikopat datang ke sana, dan Arkin bisa keluar dari basement itu untuk menyelamatkan mereka. Setelah datang, psikopat itu lalu mengancam Victoria dengan cara memotong lidahnya. Namun itu merupakan sebuah peringatan bagi Victoria jika berteriak lagi. Sedangkan Michael akhirnya ditusuk menggunakan obeng hingga bagian dalam tubuhnya keluar. Sedangkan Arkin yang berhasil membuka brankas itu mendapatkan sebuah senjata tanpa peluru dan juga sebuah batu rubi yang merupakan benda yang dicari oleh Arkin. Ketika sedang mencari amunisi senjata itu, Arkin mendengarkan ada suara di balik lemari. Ia menyangka bahwa itu adalah Hana yang sedang bersembunyi. Tetapi setelah dibuka, ternyata itu merupakan seorang pria yang ada pada awal film. Ia dijadikan umpan oleh psikopat itu yang ternyata hobinya mengkoleksi orang-orang yang tidak ia sukai. Namun Arkin tidak menyelamatkan orang itu karena kakinya masih terikat di dalam kotak tersebut. Setelah pindah ke ruangan lainnya, Arkin terperangkap di sebuah lem yang sangat kuat, bahkan membuat sepatu Arkin tidak bisa diambil lagi. Di sana juga terdapat seekor kucing yang terperangkap dan suara kucing itu akhirnya didengar oleh psikopat. Tetapi dengan cepat Arkin berhasil terbebas serta menyelamatkan kucing itu. Tetapi naas bagi sang kucing karena terkena jebakan lainnya yang membuat tubuhnya terpenggal. Psikopat itu lalu masuk ke dalam kamar dan Arkin berhasil bersembunyi di balik selimut. Setelah pergi, Arkin lalu mengambil penjepit kertas guna untuk membuka borgol di tangan Victoria. Namun setelah ia kembali ke dalam basement, ia dikejutkan dengan kondisi Michael yang sudah tewas mengenaskan. Arkin lalu berhasil menyelamatkan Victoria sambil berkata bahwa Michael baik-baik saja dan ia akan kembali untuk menyelamatkannya. Hal itu bertujuan untuk membuat Victoria tidak panik dan juga menjaga keadaan. Namun ketika keluar, Victoria melihat bahwa suaminya sudah tewas mengenaskan. Ia yang sangat mengkhawatirkan anaknya langsung naik ke lantai atas. Tetapi psikopat itu sudah ada di depannya dan langsung menusuk Victoria. Arkin yang sembunyi ketika itu melihat psikopat tersebut membawa tubuh Victoria.
Ternyata ia masih hidup dan mulutnya akan dijahit oleh psikopat agar ia tidak berteriak. Sedangkan Arkin yang keluar dari tempat persembunyiannya melihat kalau Jill dan kekasihnya tengah berada di luar. Ia lalu memecahkan kaca dan berteriak memanggil Jill agar ia tidak masuk ke dalam rumah. Tetapi untung saja pintu dikunci seluruhnya di rumah itu, sehingga membuat mereka berdua tidak bisa masuk. Tetapi sang psikopat juga menyadari kehadiran mereka, sehingga ia membuka pintu samping dan Jill masuk ke dalam rumah. Namun sesampainya di dalam, mereka malah langsung melakukan aksi bercocok tanam dan tidak menyadari kalau sang psikopat sedang mengintainya. Begitu juga dengan Arkin yang turun dari tangga. Ia lalu melihat psikopat tersebut lalu mencoba untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Jill akhirnya menyadari bahwa ada seseorang psikopat di sana, hingga sang kekasih mencoba untuk melawannya. Namun hal itu justru membuatnya tewas. Jill yang masih hidup lalu dibanting oleh psikopat serta mencekiknya. Namun Jill masih sempat menghubungi 911 sehingga polisi mulai menuju ke sana. Ia lalu diikat menggunakan kawat berduri dan akan disiksa. Tetapi Arkin menghidupkan alarm jam yang membuat psikopat itu menuju ke sumber suara. Namun setelah Jill terbebas, ia menyangka bahwa Arkin merupakan bagian dari itu semua, sehingga ia mencoba untuk menjauh serta mengambil sebuah gunting yang sudah dipasang perangkap. Kemudian Arkin mendengarkan teriakan pria sebelumnya yang bernama Larry. Ia memohon kepada Arkin agar bisa diselamatkan. Tetapi ketika mengetahui psikopat itu menuju ke sana, Arkin memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun setelah berhasil keluar dan tinggal selangkah lagi berhasil selamat, Arkin melihat kalau Hana ada di sebuah kamar. Ia lalu kembali dan menuju ke tempat Hana berada. Hana yang panik pun sempat melihat Larry dan hampir tertangkap oleh psikopat. Tetapi Arkin berhasil memukulnya dan mereka masuk ke sebuah kamar. Untuk membunuh psikopat itu, mereka bekerja sama untuk menjatuhkan akuarium dan juga televisi agar membuat psikopat itu tewas terkena sengatan listrik. Tetapi sang psikopat sudah menyadari hal itu dan ia membuat Larry sebagai tumbal jebakan mereka. Kemudian Arkin dan Hana masuk ke dalam sebuah ruangan lainnya. Tetapi wajah Arkin terkena mata pancing yang terdapat di sana. Sedangkan psikopat menghantamkan kepala Larry ke pintu untuk membobolnya. Kemudian mereka memutuskan untuk melarikan diri melalui sebuah lorong yang menuju ke dalam basement. Tetapi sayangnya bagi Arkin harus tertangkap oleh sang psikopat. Tangan Arkin lalu digantung menggunakan mata pancing. Namun ia tetap saja menghina sang psikopat dan mengatakan bahwa ia lemah. Hal itu justru membuat sang psikopat marah dan meletakkan kecoa di perutnya sambil dipanaskan. Hingga kecoa itu mencoba untuk melarikan diri dengan cara menggali perut Arkin. Tetapi tak lama kemudian terdengar sebuah mobil yang datang. Ternyata itu adalah polisi yang sebelumnya dihubungi oleh Jill. Psikopat itu lalu keluar dan sang polisi mulai mengancamnya dengan senjata. Tetapi terdapat seekor anjing yang langsung menyerang polisi itu. Setelah berusaha dengan keras, Arkin berhasil membebaskan diri. Ia lalu melihat kalau Victoria sudah tewas di sana. Selain itu terdapat juga sebuah bom yang terpasang di tubuh Victoria. Ternyata sang psikopat ingin meledakkan rumah itu sebelum melarikan diri. Arkin yang terbebas lalu diketahui oleh sang psikopat dari luar. Ia lalu masuk ke dalam rumah dengan membawa anjingnya itu. Mereka lalu masuk ke sebuah lorong untuk berpindah ke ruangan lainnya. Namun sang anjing memutar arahnya dan Arkin membakar beberapa tisu dan memasukkannya ke dalam sebuah ember. Sehingga ketika anjing itu datang, ia langsung terbakar dan Arkin lalu melemparkannya ke sang psikopat. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Arkin. Ia mendapatkan kunci rumah lalu membawa Hana pergi. Tetapi sayangnya kunci itu telah rusak sehingga membuat mereka tidak bisa keluar. Karena tidak ada jalan lain, mereka terpaksa bersembunyi sambil memanfaatkan jebakan psikopat.
Setelah ia menembak pintu, Arken langsung menjatuhkan lampu yang sudah terdapat pisau di lampu tersebut. Setelah berhasil keluar, Arken berlari ke arah jalan dan melihat rombongan polisi sedang melintas. Ia lalu mencoba untuk menghentikannya, namun tertabrak mobil tersebut yang membuatnya tergeletak. Tetapi mereka berdua akhirnya berhasil diselamatkan dan Arken dibawa menggunakan mobil ambulan. Di dalam perjalanan, Arken menanyakan kepada salah satu petugas sudah jam berapakah pada saat ini. Ia menjawab kalau sekarang belum sampai tengah malam. Mendengarkan hal itu, Arken menjadi senang karena usahanya berhasil untuk mendapatkan batu itu. Tetapi tak lama kemudian, mobil tersebut mengalami kecelakaan yang membuat mobil itu terbalik. Sedangkan terdapat seseorang yang membuka pintu dari luar. Ternyata ia adalah sang psikopat yang datang mengejar Arken, dan ia dibawa oleh sang psikopat menggunakan sebuah mobil. Dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.